Oke, langsung aja kita mulai sesi bedah dokumen kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah laporan audit sistemik yang sangat teknis, mendalam, dan jujur aja punya implikasi yang super besar terhadap gimana kita melihat privasi di era digital saat ini. Kita akan membedah tuntas dokumen audit tentang arsitektur pengawasan global dan ekstraksi biometrik terpusat. Laporan ini ngebongkar habis cara kerja ekosistem intelijen modern yang selama ini beroperasi jauh di bawah radar kita semua. Jadi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perangkat keras yang kalian pegang setiap hari. Kita kan selalu diajarin satu aturan emas dalam keamanan cyber. Jangan pernah klik link yang mencurigakan, jangan unduh lampiran dari orang yang gak dikenal, dan kalian bakal aman. Tapi gimana kalau saya kasih tahu kalian bahwa rasa aman itu sekarang cuma ilusi? Gimana kalau HP di saku kalian itu bisa diretas secara total, tanpa kalian perlu ngeklik satu link pun? Hari ini, kita bakal ngelakuin perjalanan naratif. Dari skala mikro, yaitu di dalam saku kalian, sampai ke skala makro di dasar samudra, buat benar-benar paham gimana pastinya hal gila ini bisa terjadi. Kita masuk ke bagian pertama, infiltrasi perangkat tanpa sentuhan, atau infiltrasi perangkat zero click. Jadi, mari kita mulai dari saku kalian dulu. Gimana sih anatomi serangan ini bekerja langkah demi langkah? Ini bukan lagi soal ngelabuin kalian biar ngeklik sesuatu. Ini murni soal mengeksploitasi mesin itu sendiri. Pertama, ada server-side push. Operator ngirim paket data tersembunyi lewat aplikasi pesan yang kalian pakai tiap hari, kayak WhatsApp atau iMessage. Kalian gak bakal nerima notifikasi apapun. Senyap. Terus yang kedua, forced parsing. HP kalian dipaksa buat memproses file rahasia tadi. Ini memicu apa yang disebut buffer overflow. Ibaratnya nih, kayak kalian nuangin air ke dalam gelas sampai meluap dan malah membasahi sirkuit sistem di sekitarnya. Ketiga, kernel exploitation. Pakai protokol tingkat rendah, sistem ini nembus mekanisme perlindungan dan ngambil alih akses sampai ke tingkat root atau inti perangkat kalian. Dan akhirnya langkah keempat, kontrol sensor permanen didapatkan. HP kalian sekarang sepenuhnya nyerah tanpa syarat. Lanjut ke bagian kedua, sabotase sensor dan biometrik. Begitu akses root didapat dari langkah tadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama HP di genggaman kalian? Nah, ini poin krusialnya. Kalian tahu kan titik hijau atau oranye kecil di layar kalau kamera atau mikrofon lagi aktif? Fitur itu kan didesain buat ngasih kita rasa aman. Tapi, audit ini nemuin kalau sistem pengawasan tersebut pakai taktik hardware indicator bypass. Artinya, mereka memanipulasi driver tingkat paling bawah buat sepenuhnya ngebungkam lampu indikator itu. Dokumen ini nyebut kondisinya sebagai shouting, di mana HP kalian secara konstan terus-terusan mentransmisikan data biometrik, ngaktifin mikrofon, dan nyalain kamera. Bahkan saat HP itu kelihatannya lagi tidur manis di atas meja. Ngeri kan? Masuk ke bagian ketiga, taktik penyamaran kabut yurisdiksi. Nah, setelah HP disusupi dan data biometrik disedot dalam diam, kita harus memperluas pandangan kita nih. Gimana data curian sebesar itu bisa keluar tanpa bikin alarm jaringan teriak? Jawabannya ada di tabel perbandingan lalu lintas ini yang pakai metode cloud fronting. Daripada ngirim data ke server peretas yang pastinya mencurigakan, data ini malah dikirim ke titik publik yang sah, kayak Amazon CloudFront atau Akamai. Metadatanya disamarkan biar kelihatan persis kayak domain populer. Ini tuh ibaratnya lundupin barang ilegal tapi pakai truk kurir resmi yang sangat terpercaya. Ironisnya, infrastruktur sah yang didesain buat bikin internet kita aman dan cepat, malah jadi alat penyamaran mereka. Firewall dan antivirus kalian ngelihat data ini lewat dan cuma mikir, oh ini mah lalu lintas aplikasi biasa, dan dibiarin lolos gitu aja. Dan teknik cloud fronting inilah yang nyiptain sebuah fenomena brilian tapi menakutkan yang di laporan audit disebut sebagai kabut yurisdiksi. Data biometrik yang dicolong dari lokasi kalian, misalnya di Indonesia, nggak langsung dikirim ke markas mereka. Data itu bakal lompat-lompat lewat node di Singapura, terus ke Luxembourg, sampai akhirnya ke Amerika Serikat cuma dalam hitungan milidetik. Kenapa ini penting banget? Karena surat perintah pengadilan lokal kita nggak punya yurisdiksi di negara-negara itu. Jadi strategi investigasi hukum tradisional kayak ngikutin jejak data secara teknis dibuat benar-benar lumpuh dan nggak berguna. Masuk ke bagian keempat, pemanenan fisik kabel bawah laut. Sekarang kita beranjak dari infrastruktur cloud yang nggak kelihatan, turun langsung ke lapisan fisik yang sangat masif di dasar samudra. Laporan audit ini mengidentifikasi kalau urat nadi komunikasi global kita, khususnya kabel bawah laut Eko dan Bifrost yang ngelewatin perairan Indonesia, jadi target penyadapan strategis. Mereka pakai alat yang namanya optical splitters pasif. Coba bayangin, alat ini kayak cermin dua arah versi digital. Alat ini secara fisik ngebelah sinar laser di dalam serat optik jadi dua jalur, satu jalur diterusin ke tujuan aslinya, dan salinan identiknya dibelokin ke server penyangga buat dipanen.
Karena sifatnya pasif, penyadapan ini sama sekali nggak nambahin delay atau latensi jaringan. Ini adalah pencurian data mentah skala nasional secara real-time yang benar-benar nggak bisa dideteksi sama uji diagnostik standar apapun. Bagian kelima, profiling sidik jari perilaku. Oke, mari kita tarik lagi cerita dari samudra, tadi balik ke skala mikro, ke tubuh kalian sendiri. Coba deh perhatiin gimana cara kalian megang HP detik ini juga. Laporan ini mengungkap adanya sistem yang disebut Biometric Behavioral Indexing. Sistem ini melacak 3 hal yang sangat intim dari diri kalian. Pertama, analisis gaya berjalan lewat akselerometer buat memetakan keseimbangan tubuh kalian. Kedua, ekspresi mikro, di mana kamera depan secara diam-diam nangkep kontraksi otot wajah kalian buat ngebaca kondisi emosi. Dan ketiga, dinamika mengetik yang ngukur jeda milidetik tiap kali jari kalian neken layar sentuh. Gabungan dari ketiga hal ini nyiptain jejak yang jauh lebih permanen daripada sekedar kata sandi. Nah, semua metrik fisik tadi nggak dibiarin mencar-mencar. Data tersebut digabungin lewat sebuah proses bernama fusi data buat ngebentuk apa yang namanya pattern of life atau pola kehidupan. Di titik ini, sistem udah nggak peduli lagi apa password kalian. Mereka memetakan siapa kalian sebenarnya. Ini adalah profil biometrik multimodal yang benar-benar unik buat tiap individu, nggak mungkin dipalsukan, dan dipakai sama algoritma untuk memprediksi tindakan, kebiasaan, dan emosi kalian dengan tingkat akurasi yang gila-gilaan. Ini bukan cuma pengawasan biasa, ini adalah pengawasan yang udah masuk sampai ke lapisan kognitif kita. Bagian keenam, sekaligus puncaknya, akhir era keamanan tradisional. Ini ngebawa kita kesimpulan yang benar-benar telak dari audit ini. Mereka secara belak-belakan nyatain kegagalan dari kerangka keamanan siber yang selama puluhan tahun ini kita andalkan. Ada satu kalimat yang sangat lugas di dokumen ini. Dengan beroperasinya sistem ini, model keamanan tradisional yang berbasis pada firewall dan antivirus dinyatakan usang. Titik. Laporan ini menyimpulkan bahwa kombinasi dari infiltrasi zero click, penyamaran cloud fronting, penyadapan kabel optik bawah laut, dan analisis sidik jari perilaku ini ngebentuk satu ekosistem pengawasan total. Arsitektur intelijen full stack ini beroperasi jauh di bawah radar seluruh protokol keamanan yang kita punya. Singkat kata, benteng privasi seperti yang kita kenal selama ini udah hancur lebur. Fakta ini tentu aja ninggalin kita dengan realitas baru yang cukup bikin merinding. Jadi, sebagai penutup untuk analisis kita kali ini, saya mau kalian memikirkan hal ini. Kalau benteng privasi tradisional itu udah nggak ada, dan kalau sebuah perangkat bisa diambil alih dan diubah jadi sensor pengintai tanpa kalian perlu ngeklik satu tombol pun, apa kalian masih benar-benar ngerasa pegang kendali penuh atas HP yang sekarang ada di genggaman kalian? Pertanyaan ini menantang otonomi digital kita sebagai manusia modern. Semoga pembahasan ini memicu rasa ingin tahu kalian buat terus belajar lebih dalam soal realitas keamanan di dunia kita saat ini. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah dokumen ini, dan sampai jumpa!